boykot itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh MUI dengan fatwanya ini dibenarkan dengan keterangan atau dengan ibarat dari Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu ya. Iya. Sudah. Jadi kita sudah mendapatkan 3 jawaban dari teman-teman musyawirin. Yang pertama dari NH, dari Nurul Huda. Ini dibenarkan dengan berangkat dari ibarat Baghiyatul Mustarsyidinnya dan fatwa Syekh Ramadan Al-Buti. Kemudian dari Sidogiri tidak mutlak, artinya ya bisa dibenarkan, bisa juga tidak dengan menimbang mafsadah dan masalahnya. Kemudian Al-Mubarak ini juga tidak diperbolehkan, yang berangkat dari ibarat Al-Muwafaqat, ya secara mutlak ini ya. Kemudian dari Nurul Ulum ini sama, artinya dibenarkan juga ya. Mungkin kayaknya ada yang menarik untuk kita bahas dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman, atau masih ada jawaban yang apa istilahnya? Kalau enggak wajib ini kan sudah ya. Ya sudah terwakili semua dari jawaban-jawaban. Langsung saja saya angkat jawaban yang telah disampaikan oleh Pondok Al-Mubarak saja ya. Dari Pondok Al-Mubarak ya. Al-Mubarak yang mengatakan bahwasannya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ataupun Amerika ya, atau Israel lah, ini tidak diperbolehkan secara mutlak menimbang mafsadah dan maslahnya, mafsadahnya yang lebih besar. Silakan, ibaratnya sudah langsung Al-Mubarak bisa disampaikan argumentasinya untuk menjelaskan dengan apa yang telah disampaikan dalam ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita sepakati bahwa fatwa MUI itu kan emang bertujuan baik kan sedemikian. Karena aksi mendukung dan sebagainya itu MUI itu mungkin karena apa? Takut ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kan sedemikian. Namun hal itu kami tidak dibenarkan secara mutlak ketika dibenturkan dengan dampak-dampak yang terjadi setelah timbulnya fatwa, setelah munculnya fatwa yang sudah diproklamirkan oleh MUI. Untuk dampak itu kan sudah jelas dalam deskripsi. Salah satunya menuai pro kontra antara kaum muslimin. Sebenarnya hal yang paling baik untuk disampaikan oleh MUI itu sebenarnya harus toleransi. Pertama, mereka harus memandang siapa yang dituju. Kan banyak termasuk masyarakat awam, termasuk orang-orang yang imam tidak tahu kenegaraan, tidak tahu masalah politik dan sebagainya. Sehingga MUI itu mereka itu tidak kalimun nas ala qadri uqulihim kan sedemikian. Mereka mengukur masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia ini sebagaimana MUI, sebagaimana para pembesar Islam kan sedemikian. Sehingga fatwa MUI ini wajar menuai pro kontra di antara kaum muslimin. Pertama, untuk dampak yang sangat fatal itu ketika fatwa itu sudah diproklamirkan menuai kegaduhan antara orang-orang Islam. Karena pasti ketika fatwa itu disampaikan, pasti semua hati orang awam yang berbisnis itu pasti bergejolak kan sedemikian. Karena tidak bisa kita pungkiri, barang-barang baik itu makanan atau hal-hal yang kita gunakan ke tubuh kita seperti sabun dan sebagainya, itu kita tidak bisa pungkiri emang kebanyakan dari
non Islam kan sedemikian, sehingga fitnah-fitnah itu tersebar. Artinya fitnah-fitnah itu muncul ketika mereka tidak paham atas apa yang disampaikan oleh MUI. Andaikan mereka itu paham, kami berani membenarkan secara mutlak, karena mereka tidak kalimun nas ala qadri uqulihim, sehingga menaikkan fitnah, gejolak. Yang pertama kami baca ibaratnya dalam Buraiqah Muhammadiyah itu kan, wa ka'ayyakula lahum ma la yafhamuna muradahu wa yahmilunahu ala ghairihi ay ala ghairi muradihi fayaqauna fid dhalal wal ikhtilal falida waradah kalimun nas ala qadri uqulihim wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ala tahririd dailami anhu alaihi salatu wassalam umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menimbang mafsadat atau maslahat yang diambil atau yang didapat oleh orang Islam. Pertama, ketika para pembisnis itu ketika para pembisnis itu mendengarkan hal yang diproklamirkan oleh MUI, pertama di sana akan tidak terima. Ketika diterima, ketika hal itu sampai terrealisasi, pertama akan berdampak pada perekonomian orang Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini kan orang Indonesia, bukan orang antara Israel dengan Palestina. Kita tuh jaraknya jauh dengan mereka kan sedemikian. Otomatis sekalipun nanti seperti yang teman-teman anggap itu maslahat bagi kita, maslahat yang sampai ke Palestina itu kapan kan sedemikian jauh. Bahkan andaikan mafsadat yang nanti terkena ke Palestina itu kapan? Karena kita itu transaksi di Indonesia, jauh jaraknya dengan Palestina. Makanya komentar Ramadan Al-Buti itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman, itu sebenarnya teman-teman salah memahami. Komentar Ramadan Al-Buti itu oleh teman-teman diproklamirkan secara mutlak, tidak memandang tempat dan sebagainya. Komentar Ramadan Al-Buti itu sebenarnya itu komentar ketika kita berada di tempat yang emang dekat kepada, artinya mafsadat yang langsung wujud, langsung terkena kepada Palestina, atau maslahat yang nanti ke Israel, mendukung Israel. Itu yang pertama. Kenapa kami berkomentar sedemikian? Karena hal itu yang pertama, sebenarnya masalah boykot itu kan ikhtalafa fih tilafil ahwal kan sedemikian. Masalah boykot itu sebenarnya hal yang sebenarnya diproklamirkan itu bukan kepada orang Islam, melainkan kepada atasan. Karena atasan kita yang lebih dekat dengan Palestina, maslahatnya langsung sampai ke Palestina, dan mafsadat yang kena kepada Palestina, kepada Israel. Atasan yang harusnya yang memboikot itu sewajarnya, yang diboikot itu bukan kita kaum bawahan, tapi langsung di atasan. Tidak boleh Indonesia khususnya mengambil barang-barang impor dari luar dimasukkan ke dalam. Itu sebenarnya yang betul. Karena apa? Ketika memboikot orang Islam itu jauh, untuk mafsadat itu sampai kepada mereka jauh, mafsadat dan maslahat sampai kepada mereka itu jauh. Itu yang pertama. Karena untuk kami bacakan komentar Syekh Ali Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqata'atu kan boikot, yajibu an takuna min jihatid daulah walaisal afrod. Afrod itu kan kita tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, itu kan. Terus qala Dr. Ali Jum'ah ila angqol inna min wajhati nadrihi annal muqata'atah yajibu an takuna minal hukumat wad dauli hatta yakuna laha atharun hakiki. Itu yang sebenarnya, sehingga mafsadat atau kerugian yang akan
dapati oleh orang Islam itu akan diminimalisir sedemikian ketika memboikot langsung kepada atasan, bukan kepada afrod, tapi langsung daulah, pemerintah sedemikian. Negara maksudnya. Ya. Ya. Tidak ada lagi komentar dari Sidogiri. Dari Pak? Untuk masalah transaksi itu kan, dalam deskripsi kan begini. Fatwa MUI itu kan 3 yang dilarang. Yang pertama, untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi. Itu yang pertama, menghindari transaksi. Kalau kita ini pilih secara upfront menghindari transaksi itu kan ini sudah keliru kan sedemikian fatwa MUI. Karena kullu muamalatin sebagaimana buyah itu kan mubah, diperbolehkan. Cuman nanti yang tidak diperbolehkan min haitsu istimalnya kan sedemikian, seperti saya ini menjual pisau kepada orang yang, kepada ibu-ibu yang biasanya digunakan untuk memotong bawang, itu kan boleh. Cuman min haitsu istimalnya, jika saya pisau ini dijual, saya tahu ini dijual kepada otorik pembegal misalkan, itu kan yang tidak diperbolehkan. Jadi al aslu fil asya al ibahah, demikian. Ya sudah ya. Terus masalah yang kedua, dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang itu penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Jadi begini, kita sudah memiliki produk Israel. Ini bukan masalah transaksi lagi, kita sudah memiliki. Semisal saya sudah memiliki motor yang emang itu terafiliasi dengan Israel, non Islam dan sebagainya. Itu pun oleh ulama bukan berarti kita tidak boleh menggunakannya, tapi tetap rujukannya kepada istimalnya. Hanya sebagian ulama yang mengatakan itu makruh, full itu makruh. Ketika apa? Tidak langsung berdampak negatif atau maslahat atau mendukung kepada Israel, makruh. Karena nanti manfaat kita membeli hal atau produk yang terafiliasi dengan Israel itu kemungkinan jauh manfaatnya kembali ke Israel kan sedemikian. Makanya ulama itu full itu makruh, yang biasa itu kan mubah sedemikian. Terus masalah yang mendukung penjajahan dan Zionisme ini sudah jelas. Ta'awanu 'alal ismi, dalam rangka ta'awanu 'alal ismi udwan. Cuman karena dibenturkan dengan dampak-dampak yang dialami oleh kaum Islam, maka tidak dibenarkan semua. Terima kasih. Sudah ya. Jadi seperti yang telah disampaikan awal oleh pondok pesantren, teman-teman dari pondok pesantren Al Mubarak, tetap apa yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya memboikot barang atau produk yang diproduksi oleh Israel atau yang terafiliasi dengan Israel, ini hukumnya haram mutlak. Apa yang telah disampaikan atau difatwakan oleh MUI tersebut dengan alasan ada mudarat, yang diantaranya di sini akan banyak pedagang-pedagang yang akan mengalami pemerosotan, bahkan bisa bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang disampaikan juga bahwasannya alasan tidak diperbolehkan secara mutlak ini juga karena fatwa MUI ini tidak merata untuk dikonsumsi atau bisa difahami oleh masyarakat, menimbang masyarakat Indonesia ini ya tidak semuanya paham dengan boikot ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Palestina dan Israel tersebut.